Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Tempest Kraken Desita volume 3 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dengan tibanya anak-anak dari daerah kumuh, Fran membagikan makanannya kepada semua orang. Bahkan Shisho sampai kaget dan bingung. Biasanya stok kare makanan favorit akan disimpan di dalam kantong dimensi. Tapi kali ini semua dikeluarkan dan dibagikan kepada semua orang. Shisho bertanya kepada Fran, "Fran, apa tidak apa-apa bila karemu habis? Apakah hatimu sudah ikhlas?" Bagi Fran, kare adalah makanan terbaik dan favoritku. Masakan Shisho adalah yang terbaik. Bahkan aku bisa melakukan apapun setelah memakannya. Karena itu masakan Shisho pantas diperkenalkan di seluruh dunia. Dan aku sangat yakin semua orang akan merasakan efeknya. Bagi semua orang daerah kumuh, baru pertama kali ini mereka merasakan masakan selezat ini. Semua orang suka dengan masakan yang dibagikan Fran. Fran sangat senang dan bahagia mendapat banyak pujian. Padahal yang memasak Shisho. Setelah selesai makan, Fran menyampaikan rencana selanjutnya pada Milliam dan Seremia. Singkat cerita, Milliam dan Seremia sangat bersemangat setelah mendengar rencana Fran. 1 jam kemudian, Fran mengadakan rapat dengan beberapa seorang pria yang bertugas menjaga markas rahasia. Mereka bawaan Milliam yang setia kepada putri Seremia. Mereka semua mantan dari kekaisaran Sidoran. Mereka tinggi dan gagah. Auranya juga sangat mengintimidasi. Semua orang menggigil, semangat api menyala. Mereka sangat bahagia dan tidak sabar ingin membunuh Raja Suarez. Setelah rapat selesai, seorang yang tidak disebutkan namanya, dia menitipkan Milliam kepada Fran agar untuk menjaganya. Semua orang sangat yakin kepada Fran. Walaupun Fran masih bocil dan terlihat lemah, Fran adalah yang terkuat di sini. Tak lama kemudian, seorang mengetuk pintu ruang rahasia di mana tempat Fran mengadakan rapat. Sebelum pintu dibuka, Fran mendapat informasi bahwa tangan kanan Raja Suarez telah sampai di daerah kumuh. Fran merasa ada yang janggal. Kenapa tempat persembunyian kita selalu diketahui? Dengan itu, Fran mengira pasti ada yang berkhianat kepada kita. Karena yang antek-antek Suarez tahu, kami bersembunyi di suatu tempat. Ini akan gawat jika mereka melihat Milliam di sini. Kemudian Fran dan Milliam pergi melalui ruang bawah tanah. Fran dan Milliam sangat beruntung karena malam telah tiba. Dengan begitu, Fran dan yang lainnya aman karena bersembunyi di balik kegelapan. Merasa Fran dan yang lainnya aman, bawaan Milliam diam-diam membuka pintu. Pintu terbuka, mereka antek-antek Suarez. Jadi antek-antek Suarez datang ke sini bahwa tempat ini telah menyembunyikan penjahat. Bawaan Milliam yang aku tidak tahu namanya, dia mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat seorang penjahat. Antek-antek tidak percaya, mereka pun memaksa masuk ke dalam. Mereka hanya 2 orang, sedangkan bawaan Milliam 5 orang. Semua sudah diperiksa. Mereka tidak menemukan apapun, bahkan barang berharga yang bisa dijadikan uang. Sebenarnya antek-antek Suarez sangat ketakutan. Bagaimana jika kelima orang ini bersikap agresif? Saat antek-antek keluar dari ruangan, keringat dingin wajah pucat terukir jelas di wajahnya. Kemudian para antek-antek melanjutkan dari pintu ke pintu yang lain. Pada akhirnya,
mereka menangkap seorang gadis kecil. Mereka menyeretnya hingga menangis. Bran yang melihat itu dari kegelapan, seketika niat membunuhnya meledak. Dengan kejadian ini, hasilnya akan lebih buruk dari Bran saat dihina hanya seorang kucing hitam. Aura membunuh yang sangat kuat itu membuat para penjaga yang berjaga di luar ruangan sangat ketakutan. Saat antek-antek keluar dan menyeret gadis kecil, para penjaga ingin menolongnya, namun mereka tidak berdaya. Bran yang sangat marah, Bran lepas kendali. Bahkan Bran tidak mendengar orang-orang yang memanggil namanya. Bran melompat dari bayang-bayang kegelapan. Bran berjalan mendekati antek-antek itu. Saat Bran mengucap kalimat, "Matilah kalian." Dalam sekejap, kedua antek-antek tersebut terbelah menjadi dua. Bran menebas tanpa belas kasihan. Kemudian Bran memeluk gadis itu dan berkata, "Kau kasihan sekali, tapi jangan khawatir, aku akan membebaskanmu dari penderitaan ini. Dan bersabarlah hingga saat itu tiba." Setelah itu, wajah membunuh tanpa belas kasihan pun menghilang dari wajah Bran. Gadis itu menangis bahagia dengan memeluk Bran. Tanpa disadari, 10 orang telah tiba. Mereka teman antek-antek yang Bran bunuh. Saat melihat Bran, mereka berteriak, "Dia orang yang kita cari." Di sudut lain, terlihat beberapa prajurit. Dan juga terlihat satu orang yang memakai jubah besi berwarna emas. Bagi Shisho, ia terlihat bukan seperti orang biasa. Saat dia mendekat, dan ternyata dia Laksamana. Dia orang yang menangkap Bran di markas bajak laut. Bran tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Padahal Bran sudah melupakannya. Namun Laksamana malah mengatakan Bran sebagai gadis bodoh. Dan dia juga akan menangkap Bran lalu dijual sebagai budak. Gadis bodoh menyerahlah, karena kedua temanmu dari kerajaan Phileas telah membuangmu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Bran tidak percaya bahwa Laksamana berbohong. Laksamana melanjutkan, "Mana mungkin aku berbohong?" Bran melanjutkan dengan menghinanya, "Mana mungkin aku percaya dengan babi yang bisa berbicara sepertimu?" Jadi Laksamana, wajahnya jelek ya gengs, hampir mirip orc. Karena namanya sulit dibaca, jadi aku panggil Laksamana. Mendengar ejekan Bran seperti babi, Laksamana marah dan berteriak, "Dengar kalian semua orang bodoh, aku akan melepas kalian semua sebagai budak, tapi dengan satu syarat, bunuh gadis kucing bodoh ini." Tanpa memahami situasi, Bran merundukkan kepalanya lalu berkata, "Woi babi, maafkan aku. Dan aku juga tidak pernah tahu bahwa babi sepertimu bisa bicara seperti manusia." Laksamana meminta semua bawahannya untuk menangkap semua orang. Namun bawahan Laksamana menolak dan bingung. Bagaimana caranya menangkap mereka semua, terutama Bran? Kita hanya 10 orang. Kemudian Laksamana meminta salah satu bawahannya untuk memanggil bantuan. Laksamana berteriak, "Seremia, keluarlah, jika tidak aku akan membakar rumahmu." Laksamana meminta semua orang kumuh untuk menangkap Seremia dengan imbalan 100.000 koin emas. Laksamana pikir orang kumuh kesulitan ekonomi. Pastinya mereka akan tergiur dengan imbalan yang aku berikan. Sebagai hasil kerja kerasnya, Laksamana malah dilempari batu dari seluruh penjuru. Semua orang meminta Bran lari dan pergi dari sini. Dengan mengangkat jempolnya, "Biarkan kami yang mengurus babi ini." Bran pun pergi menuju tempat persembunyian dengan membawa gadis kecil itu. Dari kejauhan terdengar jeritan dan tangisan prajurit bawahan Laksamana. Setelah sampai tempat William, dan menitipkan gadis kecil itu kepada seorang perawat. Bran dan William bergerak, sudah waktunya untuk merebut kerajaan.